Natal akan segera tiba. Nah, itu celotehan seorang anak yang akan segera merayakan Natal. Sebuah sukacita. Ada banyak hal yang dipikirkan, yang menyenangkan dalam benaknya ketika merayakan Natal. Dan mungkin itu juga sebuah celotehan seorang yang sudah dewasa menyambut Natal dengan sukacita. Bukan yang sesuatu yang salah, tetapi kita akan mencoba menghayati Natal dari sesuatu yang lebih mendalam. Kita bersama akan merenungkan sebuah nats dari Alkitab dari Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dalam rangka untuk merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di tanggal 24 Desember, kita akan menyiapkan diri kita semua untuk mengikuti perjamuan dengan sukacita. Dan renungan ini biarlah juga menjadikan kita semakin bisa menyiapkan hati, merespon dengan lebih utuh. Tema renungan kita adalah dari palungan menuju meja perjamuan. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Inilah inti peristiwa Natal. Allah turun dari surga. Allah menyapa manusia. Allah menjadi imanen, dekat dengan manusia, bukan lagi yang transenden, yang jauh, yang tidak tersentuh. Allah hadir dalam sebuah situasi yang sangat sederhana. Palungan menjadi tempat Yesus dibaringkan. Bayi Yesus dibaringkan dalam situasi yang sangat pekat dengan kesederhanaan, bahkan dekat dengan situasi yang terpinggirkan. Nah, artinya apa? Poinnya apa? Bahwa di hidup kita tidak ada kehidupan yang terlalu sempit, tidak ada kehidupan yang terlalu gelap, tidak ada kehidupan yang terlalu berbagai hal yang mendesak, yang Allah tidak bisa hadir. Allah menyapa manusia dalam kerapuhannya. Dan ternyata Yesus lahir itu tidak berhenti di peristiwa Natal. Artinya turunnya Allah tidak hanya berhenti dalam peristiwa Natal, tetapi dia juga mengatakan, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kita diajak untuk melintasi dari palungan sampai kepada meja perjamuan. Ada hal yang harus kita pahami bersama, bahwa Yesus yang terbaring di palungan itu nantinya Tuhan yang akan memberikan dirinya secara utuh untuk keselamatan dunia. Peristiwa Natal itu bukan akhir dari karya penyelamatan Allah, tapi sesungguhnya kelahiran Yesus menjadi sebuah awal karya itu dinyatakan kepada manusia, kepada dunia. Bayi yang lahir di Bethlehem adalah Tuhan yang akan memberikan dirinya kepada manusia. Natal bukan tentang kelahiran. Tidak hanya soal kelahiran, tetapi soal memberi diri. Allah yang lahir dalam inkarnasi Yesus Kristus memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Yesus juga berkata, akulah roti hidup. Yesus tahu bahwa manusia itu tidak hanya lapar soal jasmaninya, tetapi membutuhkan sesuatu yang akan membuat manusia punya kehidupan yang kekal. Kita hidup di dunia yang tentu diwarnai kecemasan, kegelisahan, ketidakstabilan ekonomi barangkali, atau ketika kita mengalami situasi relasi yang retak, kesunyian yang dibingkai dengan kesibukan di baliknya, dan berbagai hal yang kita alami. Tuhan memberikan sebuah solusi untuk kita.
Dia memberikan dirinya, roti hidup. Itu yang akan mendatangkan kelegaan kepada kita. Jadi orientasi kita untuk hidup dunia ini bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi ada visi ke sana. Kita mengarah kepada kesempurnaan keselamatan yang diberikan Tuhan ketika kita merasakan roti hidup. Ketika kita menghampiri meja perjamuan, kita bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tapi orang yang sedang mengharapkan kasih karunia, sedang mengharapkan anugerah Allah. Kita datang dengan sukacita, menghampiri meja perjamuan, mengambil bagian kita, mengambil roti dan anggur, mengambil bagian gambaran dari tubuh dan darah Kristus dengan sukacita. Tetapi di sisi yang lain, kita juga adalah orang-orang yang datang dengan harapan kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan anugerah dan pengharapan untuk hidup lebih baik ke depannya. Perjamuan kudus disediakan bagi orang yang merasa betul-betul hidupnya butuh kasih karunia dan butuh dipulihkan. Ya, kita semua akan menuju kepada meja perjamuan melalui karya Allah, inkarnasi Allah dalam peristiwa Natal. Melihat palungan itu juga melihat meja perjamuan. Betapa sungguh besar kasih Allah kepada kita semua. Patut kita syukuri, tapi juga kita patut berefleksi, kita juga diutus untuk berbagi kehidupan kepada orang lain. Peristiwa Natal bukan peristiwa egois, bukan peristiwa untuk orang-orang satu golongan, satu komunitas, berlaku untuk semua orang. Kita yang sudah merasakan sukacita Natal, biarlah juga berbagi sukacita kepada orang lain, berbagi sukacita dengan keluarga kita, dengan komunitas gereja, dan dimanapun kita ada. Natal adalah kasih yang lahir. Natal adalah kasih yang dipecahkan. Natal adalah kasih yang menghidupkan. Kiranya kita semakin bersukacita merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya kami semakin bisa menyiapkan hati kami untuk merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan Tuhan selenggarakan di ibadah malam Natal tanggal 24 Desember. Biarlah Tuhan berkati kami semua dan kesehatan, dan dengan hati yang meluap dengan syukur, dan hati yang juga mengharapkan pengampunan, pemulihan, dan berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.